Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 5 Oktober 2023, Pekan Biasa ke-26. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nehemia, bab 8 ayat 1-5a, ayat 6-7, ayat 8b sampai 13. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 10 ayat 1-12. Bacaan pertama yang diambil dari kitab Nehemia hari ini mengungkapkan sekurang-kurangnya 2 poin penting. Kalau kita membacanya dengan teliti atau mendengarkannya dengan teliti, 2 poin penting itu patut dicatat. Poin yang pertama, digambarkan bagaimana orang-orang Israel sesudah kembali dari tanah pembuangan, tiba kembali di kota mereka. Ada kerinduan orang-orang Israel untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan kitab Taurat dibacakan kembali. Sebuah kerinduan yang mendalam. Maka kerinduan itu ketika mereka tiba kembali di tempat asalnya, di tanah air mereka. Kerinduan itu mengungkapkan sebuah situasi yang terjadi dalam kehidupan orang Israel di tanah pembuangan. Sekurang-kurangnya terkesan bahwa di tanah pembuangan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk mendengarkan hukum Taurat, mungkin tidak ada sama sekali atau terbengkelai. Karena di tanah pembuangan mereka terpisah-pisah, tercerai-berai. Hidup mereka tidak diatur oleh diri mereka sendiri, tetapi diatur oleh tata aturan di mana mereka berada. Di mana mereka berada di tanah pembuangan di Babylon. Jadi kesempatan untuk mendengarkan bacaan dari hukum Taurat, bacaan dari Taurat Musa, itu mungkin sangat sedikit atau bahkan mungkin tidak ada. Karena itu setelah mereka kembali dan tiba di tempat asalnya, kerinduan itu muncul kembali. Dan itu dinyatakan dalam bacaan pertama hari ini. Sebuah kerinduan mendengarkan sabda Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua, yang patut dicatat juga dari bacaan pertama hari ini. Kalau diperhatikan dengan sungguh-sungguh, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama hari ini menjadi cikal bakal hidup atau praktek liturgi di dalam gereja Katolik. Karena dikatakan dalam bacaan pertama, ada perjumpaan, ada pertemuan, ada umat yang berkumpul. Lalu kemudian kitab suci, secara khusus Taurat Musa dibacakan. Dan ketika Taurat Musa dibacakan, umat yang berkumpul berdiri. Lalu kemudian pembacaan itu dilakukan di sebuah tempat yang tinggi, supaya bisa dilihat oleh umat yang hadir. Dan sesudahnya diberi penjelasan tentang bacaan itu supaya bisa dimengerti. Juga ditegaskan bacaan itu harus dibacakan dengan jelas supaya dimengerti oleh orang yang mendengarkan bacaan itu. Ini semua
Sekali lagi, kalau dipahami, direnungkan dengan sungguh-sungguh, ini menjadi cikal bakal praktek ibadah, liturgi, secara khusus liturgi sabda yang saat ini dihayati dalam gereja Katolik. Saudari dan saudara yang terkasih, maka dari bacaan pertama hari ini, sebuah pertanyaan refleksif untuk kita. Apakah kita seperti bangsa Israel itu yang selalu memiliki kerinduan untuk mendengarkan sabda Tuhan? Orang Israel ada kerinduan yang kuat, sangat dalam, mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan Taurat Musa dibacakan. Yang kedua, dalam liturgi gereja Katolik ada juga rambu-rambu yang harus ditaati, dipatuti dalam sebuah liturgi gereja Katolik. Tetapi apakah kita juga mengikuti itu dengan baik? Kepada kita yang diberi kepercayaan untuk membaca sabda Tuhan, apakah kita sudah membacanya dan membacanya dengan baik, dengan jelas, sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh umat yang mendengarkannya? Apakah kita yang bertugas sebagai yang memberi penjelasan tentang bacaan kitab suci, tegasnya sebagai pengkhotbah, romo, apakah kita sudah menjelaskannya dengan baik sabda Tuhan itu supaya dipahami dan dimengerti oleh umat? Ini semua menjadi sebuah refleksi untuk saya dan Anda, untuk kita semua, terutama yang berperan dalam kehidupan liturgi. Saudari dan saudara yang terkasih, mari kita menerima ini. Menerima sabda Tuhan, terutama bacaan pertama hari ini, sebagai sebuah permenungan untuk melihat kembali bagaimana kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita, terutama dalam perayaan Ekaristi dan juga dalam ibadah sabda. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dari bacaan Injil, kepada kita diberikan juga catatan-catatan penting. Injil bercerita tentang Yesus yang mengutus ke-70 murid. Dan dalam pengutusan itu, Yesus mengutus mereka berdua-dua. Bagi kita, hal ini menjadi simbol bahwa kerja, karya pelayanan tidak bisa atau tidak boleh dilaksanakan per orang. Tidak bisa single fighter. Karya perutusan, karya pelayanan, hidup menggereja, itu harus dilakukan dalam tim. Supaya ada teman untuk bercerita, ada teman untuk curhat, ada teman untuk berdiskusi. Banyak hal yang menyangkut kerja, karya, perutusan, karya, pelayanan, hidup menggereja. Juga Yesus ingatkan kepada para muridnya, sesungguhnya 70 murid yang diutus itu satu jumlah yang cukup besar. Tetapi ketika dibandingkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang harus ditangani, umat yang harus dilayani, maka 70 murid itu juga masih terasa sangat kurang. Karena itu, Yesus meminta para muridnya untuk minta
kepada yang empunya tuayan untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Hal ini menggambarkan betapa doa untuk orang-orang yang berkarya dalam karya pelayanan, karya perutusan, itu menjadi sangat penting. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Seringkali kita menganggap sepele. Seringkali kita melupakan doa mohon panggilan. Memang dalam gereja Katolik setahun sekali ada minggu panggilan. Tetapi apakah itu sudah cukup? Setahun sekali ada minggu panggilan. Itu sebenarnya gereja hanya mau mengingatkan kita, umatnya, bahwa doa mohon panggilan itu penting. Dan panggilan itu tentu secara luas. Dalam arti yang luas. Tidak saja panggilan untuk hidup membiara. Panggilan untuk menjadi imam, biarawan-biarawati. Tapi juga panggilan secara umum. Panggilan untuk karya pelayanan. Kita harus akui bahwa di mana-mana orang tidak begitu gampang merelakan dirinya misalnya untuk menjadi ketua lingkungan atau koordinator wilayah atau ketua seksi. Banyak kali mungkin kita mengalami kesulitan ketika terjadi pergantian pengurus. Kita sulit mendapatkan orang-orang yang dengan tulus, orang-orang yang mau bersedia untuk berkarya sebagai entah lektor, entah ketua lingkungan, entah ketua seksi, ataupun yang lain. Sangat sulit kita mendapatkan itu. Karena itu doa mohon panggilan dalam arti yang luas. Tidak saja panggilan untuk hidup membiara, tapi juga panggilan supaya orang merasa bertanggung jawab untuk menerima setiap tugas yang dipercayakan kepadanya secara umum dalam hidup menggereja. Itu juga tidak kurang-kurangnya orang. Maka sekali lagi doa panggilan itu penting. Dan kalau kita diberi kesempatan ada doa panggilan, maka biarlah kita mendoakan itu setiap hari dalam doa-doa pribadi kita. Atau mungkin kita mendoakan doa panggilan itu saat-saat tertentu. Dan kita jangan pernah berhenti untuk itu. Karena kebutuhan untuk orang atau kebutuhan akan orang yang berkarya dalam hidup menggereja itu terus terjadi, terus dibutuhkan sepanjang hidup gereja. Maka jangan lagi bertanya, apakah doa panggilan sudah cukup? Jangan. Karena kita masih sangat kekurangan orang-orang yang mau berkarya untuk Allah dalam gerejanya. Memang kelihatan sudah banyak. Tetapi kalau dibandingkan dengan umat yang harus dilayani, dengan hal-hal yang harus dikerjakan, ternyata yang kelihatannya jumlahnya banyak itu ternyata belum apa-apa. Saudari dan saudara yang terkasih, juga dalam bacaan Injil, Yesus memberikan rambu-rambu kepada para muridnya yang dia utus. Apa yang perlu dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa. Sesungguhnya Yesus mau menegaskan bahwa dalam karya perutusan itu, janganlah membawa hal-hal yang membuat karya perutusan itu tidak efektif dan efisien. Bawalah yang perlu saja, yang mendukung, yang mensupport karya perutusan, karya pelayanan, supaya lebih efisien dan efektif. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira kita tahu hal-hal pendukung apa saja
yang membuat kerja kita makin efisien dan efektif. Dan kita tahu juga hal-hal apa saja yang memberatkan kita, yang menjadi penghalang, yang membuat karya pelayanan kita terbata-bata atau tidak berjalan dengan baik. Dan itu yang tidak pernah boleh kita bawa dalam karya perutusan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, lagi-lagi bacaan Injil juga memberikan inspirasi bagi kita untuk membawa yang perlu saja, yang mensupport karya pelayanan kita. Kalau ada hal yang membuat atau yang membatalkan atau yang menghalangi proses pelayanan kita supaya lebih efektif dan efisien, jangan pernah boleh kita bawa. Semoga Tuhan menolong kita memperbaharui kehidupan kita. Tuhan memberkati.